Desa Tampur Paloh terdiri atas lahan yang sangat luas. Desa mereka dikelilingi area perbukitan, hutan, dan sungai. Siang ini, warga mengajak saya menyeberangi Sungai Tampur menggunakan perahu motor. Jarak dari desa sekitar 1 jam perjalanan. Entah kemana warga membawa saya. Yang jelas, hari ini Sungai Tampur mengalir begitu deras. Kami melawan arus menuju ke hulu. Arusnya semakin kencang. Kami semakin melambat. Setelah menepi, kami turun dari perahu motor, menapaki batuan di tepian sungai. Anak-anak turut serta mengiringi saya dan orang tua mereka. Tidak saya sangka, warga langsung masuk ke dalam air, menceburkan diri hingga ke tengah sungai. Dari posisi berdiri mereka yang sesekali goyah, saya bisa tahu bahwa arus di titik itu sangatlah kencang. Apalagi bagi mereka yang berjongkok membelakangi arah datangnya air, tentu akhirnya terdorong-dorong oleh arus yang kencang. Arusnya kuat sekali, jadi kita harus ramai-ramai sama ibu-ibu, sama anak-anak juga. Jangan sampai kita grupnya kecil, karena sungainya sangat lebar, arusnya sangat deras, bahaya juga kita bisa terbawa hanyut. Kami mencari udang sungai yang kabarnya melimpah di Sungai Tampur. Setiap siang menjelang sore, warga menyempatkan diri untuk terjun ke sungai. Udang ini mereka jadikan lauk sehari-hari. Selama ini, sayur dari luar jarang bisa masuk ke desa mereka. Kalaupun ada, harganya mahal. Saya ikut membantu warga. Mau tidak mau, seluruh badan saya harus terendam air dan menahan arus sungai dengan punggung dan pijakan kaki yang harus sangat kuat. Oh, kadang-kadang mau sampai 1 kilo dapatnya kok musim air keruh gitu kan. Berapa lama ibu cari ini? Berapa jam gitu? 1 jam aja udah banyak ya. Oh ya? Tapi harus tunggu banjir? Ya, tuh harus tunggu banjir. Nah ini kan arusnya deras banget bu, bahaya gitu. Itu nggak apa-apa sama yang lain? Nggak apa-apa, karena adik kami nggak nyarinya di pinggir, nggak di tengah kayak gini. Terus kalau anak-anak itu gimana ibu jagainnya? Oh ya, taruh di dalam bot aja dia, nggak bawa ke sini dia. Udang yang kami dapatkan bukanlah yang berukuran besar. Udang yang hidup di Sungai Tampur maksimal memiliki panjang 10 cm. Warga menyebutnya sebagai udang halus. Derasnya arus Sungai Tampur menjadi habitat yang cocok, sehingga jumlah udang begitu melimpah walau masyarakat mengambil setiap hari. Selama saya mencoba mengikuti bagaimana cara warga mengambil udang, saya justru lebih fokus memijakan kaki dan menahan derasnya aliran air dengan punggung. Sulit sekali untuk bisa konsentrasi meraup tanah dan batuan untuk membuka sarang udang di tengah derasnya air yang menghantam. Ini kita berada di pinggir tapi arusnya deras sekali. Mungkin juga di hulu lagi hujan, kita nggak tahu kondisinya seperti apa. Yang pasti airnya sepertinya lagi naik nih. Jadi kerasa sekali arusnya makin deras, susah sekali jaga keseimbangan. Setelah 2 jam mengambil udang dan telah dirasa cukup, kami kembali ke rumah. Menjelang sore, permukaan air terus naik dan semakin deras. Warga di sini biasa memasak udang menjadi rempeyek. Jika dibuat lauk, ukuran udang terlalu kecil, sehingga lebih baik diolah menjadi camilan. Warga bersyukur bahwa permukiman mereka tidak hanya dikelilingi hutan, tetapi juga sungai, sehingga mereka memiliki sumber bahan makanan. Tetapi mau sampai kapan mereka bergantung sepenuhnya pada alam dan tidak bisa mengakses hasil bumi dari tempat lain? Andai saja akses menuju pasar menjadi lebih mudah, tentu pertukaran hasil kebun dan perputaran uang bisa lebih menyejahterakan warga. Dani dan Pak Mat mengajak saya ke hutan dekat permukiman warga. Kami mengambil beberapa pucuk daun durian. Keberadaan kebun dan hutan di dekat rumah memudahkan warga memaksimalkan pemanfaatan tanaman yang ada di sekitarnya. Daun durian yang kami ambil hendak dijadikan penawar dari penyakit yang diderita warga. Ini kita ambil beberapa daun durian, pohonnya yang masih muda dan kita ambil yang pucuk-pucuknya yang masih bagus. Nanti akan kita rebus untuk dijadikan obat untuk orang di rumah. Memang kami harus menyusuri jalan setapak sekitar 500 meter dari rumah. Tetapi hal ini jelas terhitung jauh lebih mudah dibandingkan harus keluar dari desa dan meminta pelayanan kesehatan di kota.
Daun durian yang telah diambil kami tambah dengan sedikit parutan kelapa. Warga belajar dari nenek moyang mereka bahwa kombinasi ini bisa mengobati beberapa jenis penyakit. Regom istri Mat sudah lebih dari setahun menderita sakit parah. Darah tinggi, gangguan hati, dan beberapa penyakit lain menjadi komplikasi di dalam tubuh Regom. Mat pernah membawa Regom ke rumah sakit di kota. Namun butuh perjuangan hebat. Tidak hanya soal jarak yang menghabiskan tenaga, mereka juga membutuhkan biaya ekstra untuk pengobatan akibat sulitnya akses transportasi. Kondisinya itu gimana ya, kita bilang jalan nggak bisa, harus kita pangku kayak gitu kan. Apa kata penyakitnya ini, itulah yang tinggi darah tuh sampai 240 darahnya. Tinggi sekali ya. Kita masih bisa menemukan banyak sekali tanaman yang bisa dimanfaatkan warga. Salah satu yang paling sering warga ambil adalah janeng. Ini kalau kita masih awam seperti saya ini, pasti kita akan melihat ini sebagai semak-semak. Tumbuhannya juga berduri, batang-batangnya. Walaupun batangnya kecil sampai batangnya besar, nanti itu semuanya berduri, full. Tapi ternyata di bagian bawahnya umbi-umbinya itu yang akan kita ambil dan bisa dimakan oleh warga. Mana Pak? Nah, ini dia. Bagian yang kita ambil adalah umbinya yang terletak di dalam tanah. Janeng memiliki kandungan gula yang tinggi sehingga di sekitar umbinya kita akan menemukan banyak sekali semut. Meski setiap hari ada saja tanaman yang bisa dimanfaatkan, bukan berarti itu bisa mengganti pasokan lauk pauk warga setiap harinya. Pertumbuhan tanaman juga membutuhkan waktu. Ini pun bisa. Apa nih, Bu? Sawit. Sawit dijadiin makanan sama Ibu. Bisa. Apanya? Buat ongol-ongol dia anunya tuh kan. Oh, dibuat kayak agar-agar tuh. Itu nyambe. Jadi banyak ya? Banyak. Berarti Ibu dibandingkan belanja, lebih banyak belanja sayur apa ambil dari hutan? Ambil dari hutan. Iya. Ya. Bisa hemat berapa banyak tuh, Bu? Dalam itu tadi seminggu dapat berapa kali kita masak itu. Berarti hitung-hitung ya hemat ya, Bu. Iya. Di saat harga sekarang lagi naik, berarti Ibu lebih baik ngambil di hutan aja. Iya. Umbi janeng yang telah dikupas harus kita cuci, tetapi kami harus menaruhnya di bawah air mengalir selama berhari-hari. Ini kenapa kita harus tinggal begini, Bu? Biar hilang racunnya. Oh, jadi kalau mengalir nanti lama-lama racunnya hilang gitu. Butuh berapa lama ini? 3 hari. Lamanya 3 hari ya. Iya. Kalau enggak kita keracunan dia makan ini. Ibu pernah keracunan ini janeng? Pernah. Kayak gimana nanti efeknya? Itu kayak orang mabuk. Mabuk itu, minum mabuk juga. Kayak gitu ya. Sekali waktu, warga tidak sengaja memakan umbi janeng yang belum sepenuhnya bersih dari racun. Miris, warga terpaksa memakan karena untuk menutupi lauk harian mereka. Setelah dicuci, janeng juga harus direbus terlebih dahulu agar benar-benar matang. Biasanya, warga menambahkan parutan kelapa untuk membuat rasanya menjadi lebih nikmat. Sayangnya pertumbuhan umbi janeng cukup lambat sehingga tidak bisa setiap hari dipanen. Andai saja mudah bagi warga untuk bertukar hasil bumi dengan desa dan kecamatan lain, entah kapan mereka bisa merasakannya.